Di tengah modernisasi, ada transportasi air di kota Surabaya, Jawa Timur yang masih eksis tak lekang oleh waktu. Perahu tambangan bukan sekadar sarana transportasi yang membantu warga sampai ke tujuan, tetapi menjadi bukti kearifan lokal yang menolak tenggelam di tengah bayang-bayang kota metropolitan. Dan inilah cerita perahu tambangan yang tetap setia menjadi jembatan hidup bagi sesama dalam sisi kota. Matahari sudah berada di peraduannya, seolah menjadi penanda aktivitas sebagian besar masyarakat di kota pahlawan sudah dimulai. Pagi itu, tepat pukul 6 pagi, dua sosok penambang perahu tambangan sudah bergegas membuka perahunya. Tak sampai semenit, antrean motor yang sudah menanti langsung memasuki perahu ini. Inilah perahu tambangan. Ya, perahu tambangan di kawasan Karangpilang, Surabaya ini menjadi salah satu transportasi air yang masih eksis. Perahu tambangan ini menghubungkan langsung antara kawasan Karangpilang, Surabaya dan wilayah Pagesangan. Bahkan jika sedikit bergeser di ujungnya, perahu tambang ini juga mendekatkan warga Surabaya yang akan menuju ke kawasan sepanjang Sidoarjo. Untuk satu sepeda motor dan satu penumpang cukup membayar Rp2.000. Sementara jika membawa penumpang lebih, satu orangnya dikenakan tarif Rp1.000. Hanya dengan uang Rp2.000 saja, ini bisa membawa saya pindah wilayah, bahkan pindah kabupaten dari Surabaya ke dekat Sidoarjo. Nah, di tengah pembangunan jembatan beton yang cukup masif di kota-kota besar, ternyata masyarakat masih banyak loh yang memanfaatkan tol air ini sebagai transportasi tradisional yang memudahkan mereka. Di balik hilir mudik aktivitas perahu tambang ini, ada sosok penting yang tak bisa dilewatkan. Mereka adalah para operator perahu tambangan atau masyarakat Surabaya biasanya menyebutnya dengan penambang. Lepuhan tangan akibat menarik tali tambang ini menjadi bukti rasa tak kenal lelah mereka. Salah satunya adalah Gaguk. Bertahun-tahun ia telah menjalani profesi sebagai penambang perahu. Tugasnya adalah menarik tali tambang yang ada sehingga perahu bisa sampai ke seberang. Sepintas memang tampak mudah, namun ternyata butuh kekuatan yang besar agar perahu bisa melaju dengan seimbang. Oke, nih kayaknya gaya saya sudah cukup meyakinkan belum jadi penambang ini. Bener nggak nih Mas nariknya kayak gini nih? Ya betul. Aduh, berat banget. Wah ini padahal udah dibantu sama Mas Gaguk. Cuma selain berat ini juga sakit juga. Nah langsung merah ya. Nah oke Mas Gaguk, ini udah berapa lama Mas menjalankan profesi ini? Sudah lama ya. Dari mulai perahunya kayu dulu. Perahunya kayu ya? Perahunya kayu, terus diperbaruin ini. Jadi kayu, jadi besi. Mas suka dukanya nih jadi penambang ya saya bilangnya. Ini penambang tuh apa nih Mas? Kalau sukanya apa nih? Kalau sukanya ya Membantu kalau ya? nggak ada hujan gini ya, senang banyak yang naik. Nah kalau pasti ada dukanya kan Mas? Pasti ada Ya. pas nggak enaknya. Apa tuh Mas? Nggak enaknya itu kalau angin, terus hujan itu, wah berat sekali itu. Selain Gaguk, ada sosok lain yang bertugas untuk mengumpulkan uang dari para pengguna jasa perahu tambang ini. Ia adalah Siswanto. Walaupun baru 3 tahun melakoni profesi ini, ia merasa sangat bersyukur bisa membantu banyak warga untuk sampai ke tujuan mereka. Rasa syukur inilah yang akhirnya melebihi nominal yang ia dapatkan tiap bulannya. Kalau sekarang ini saya sama Mas Siswanto, kalau saya bilang ini sebagai bagian keuangannya ya Mas di perahu tambangan ini. Mas Siswanto udah berapa lama nih kalau di sini? 3 tahun. 3 tahunan ya Mas. Ngelihat banyak pelanggan dari tadi ini gimana
Mas Ya, lihat ya. ya seneng kalau banyak pelanggannya. Apa yang paling bikin senang Mas? Ya, ya dapat uang pastinya. Terus kan lebih banyak nolong orang nyebrang. Membantu orang menyingkat waktu ya iya. Mas ya. Ini Menyingkat berarti sampai jam berapa Mas Siswanto? Sampai Jam jam kerjanya? 1. Oh ada shift-shiftannya tadi Ya, mulai jam dari 5 sampai jam 1 siang. Sekitar pukul 9 pagi, pengguna perahu tambangan mulai melandai. Di saat-saat seperti inilah Gaguk dan Siswanto mulai bergantian untuk istirahat, hingga akhirnya kembali beraktivitas lagi. Di kawasan Karangpilang, Pagesangan ini memang salah satu perahu tambang yang cukup sibuk. Karena menghubungkan dengan banyak area industri, tak hanya di Surabaya, namun juga di sekitar Sidoarjo dan Gresik. Para pengguna mengaku sangat terbantu dengan transportasi tradisional ini. Selain menyingkat waktu dan menghemat BBM, perahu tambang ini juga menghindarkan para pengendara dari titik kemacetan. Rumah saya di Kemelaten, saya mau ke Jambangan, mau di LBB di tempat kerja. Kenapa kok milih ini? Karena memang sangat efisien ya. Saya kalau nggak ada ini muter dari Gunung Sari atau ke Sepanjang, sangat jauh, macet juga. Saya rumah ke Berawon, terus kalau tiap hari antar anak sekolah ke Kutisari, Rungkut mesti memanfaatkan fasilitas ini. Alasannya untuk memotong waktu Kompas ya, supaya nggak muter jauh, menghemat bensin ya, sambil berbagi juga. Yang penting perahunya keselamatannya aman, safety-nya aman, jadi insya Allah kita nyaman juga. Ini mau kerja dari Surabaya ke Bambi di Dirorijo Gresik. Lebih cepat sih Mbak, biasanya macet soalnya kalau lewat jalan biasa itu, jadi mempermudah aja. Di balik riang tenang Kalimas, perahu tambangan tetap kokoh menjadi saksi bisu kearifan lokal yang menolak padam. Bagi warga bantaran sungai, kisah perahu tambangan ini menyimpan potongan cerita tentang wajah kota pahlawan yang terus berbenah. Dulu tambangan kayak gini nggak sih Pak? Belum, masih kayu, masih pakai gayung kecil. Kalau sekarang ada lihatnya gimana? Lebih nyaman, lebih aman? Alhamdulillah banyak pelanggan-pelanggan penyeberang itu lebih nyaman, lebih aman pakai armada ini. Karena? Ya, keamanannya terjamin, Pak. Safety kanan kirinya kan ada tampar, ada seling. Jadi walaupun arus besar nggak sampai kena arus. Di atas riak sungai ini, perahu tambangan bukan hanya tentang memindahkan raga dari satu tepi ke tepi lainnya. Ia adalah ruang pertemuan, tempat tegur sapa masih terdengar di tengah kebisingan kota. Ia adalah monumen hidup yang merawat harapan penambangan, sekaligus menjaga kearifan lokal agar tak hanya menjadi cerita sejarah. Gia Clarissa, Aga Dipa, Surabaya, Jawa Timur.